Terlihat seorang berpakaian seperti prajurit menaiki kuda. Orang tersebut memberikan sesuatu gulungan ke orang yang berada di dalam kereta kuda. Nampaknya orang itu adalah orang yang menyelamatkan Gong Luyun. Gong Luyun yang pingsan terbangun. Ia ketakutan ketika melihat orang tersebut. Orang itu membuka topengnya. Orang itu bernama Lin Ran. Lin Ran bertanya apakah Gong Luyun ingin balas dendam. Lin Ran mengetahui jika Gong Luyun adalah Tuan Moda Xuanwu, murid inti Sekte Azure Dragon, dipermalukan di depan umum dan hampir mati. Lin Ran bertanya satu kali lagi kepada Gong Luyun, apakah kau ingin balas dendam? Gong Luyun kelihatannya ragu. Lin Ran memberitahu kesalahan Gong Luyun adalah selalu berpuas diri, percaya diri, sombong, dan meremehkan potensi Chu Feng. Sekali lagi Lin Ran menanyakan hal yang sama kepada Gong Luyun. Dirinya ingin balas dendam atau tidak. Kali ini Gong Luyun membenarkan apa yang dikatakan oleh senior Lin Ran. Tapi sekarang dirinya tertinggal jauh dari Chu Feng. Bahkan jika dirinya ingin balas dendam, itu akan memakan waktu lebih dari setahun. Lin Ran memberikan semangat kepada Gong Luyun. Selama dirinya berambisi dalam waktu 1 tahun, Lin Ran menjamin Gong Luyun akan menembus ranah martial profound tingkat 6. Tidak ada cara lain untuk mengembangkan kultivasi, asalkan tujuannya jelas, tak ada salahnya mencari jalan lain. Gong Luyun ingin mengetahui nama Lin Ran. Gong Luyun mengatakan jika dirinya bisa membalaskan dendamnya, kota Xuanwu akan berterima kasih. Mendengar nama Lin Ran, Gong Luyun mengetahui jika senior di depannya adalah wakil ketua dari Istana Qilin. Lin Ran mengaku hanya teman lama dari orang tua Gong Luyun. Di Sekte Azure Dragon nampak terlihat ada burung putih besar ada di sana. Chu Feng sangat ingin mengendarai burung tersebut ke Jizhou. Chu Feng menanyakan apakah para spiritualis dunia begitu menghargai buah dunia. Gurunya mengingatkan apakah Chu Feng lupa apa yang ia katakan tadi malam. Buah dunia tidak hanya meningkatkan kekuatan penghalang dan spiritual. Yang terpenting dapat memulihkan kekuatan spiritual dari dunia roh. Para spiritualis dunia yang telah membuat kontrak dengan dunia roh juga sangat sulit untuk mendapatkan buah itu. Jadi Chu Feng harus berusaha sebaik mungkin kali ini, melewati menara Asura Ghost dan temukan buah dunia. Kemudian temukan seorang spiritualis dunia dan berikan padanya, mintalah dia untuk menjadi pendukungmu. Saat ini itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Chu Feng. Sumai memanggil Chu Feng, ia berlari lalu memeluk Chu Feng. Sumai menangis. Ia menceritakan bahwa Sangguan datang lagi ke rumahnya dan memaksa Sumai untuk menikah. Sangguan memaksa Sumai menunggu selama 1 bulan menikah dengannya. Ia juga memberitahu jika kakaknya dikurung oleh ayahnya untuk menutupi pelarian Sumai. Sumai mengatakan bahwa ayahnya sudah tidak punya pilihan lagi selain melepaskannya. Setelah 1 bulan mereka akan datang ke rumah. Chu Feng menyuruh Sumai untuk kembali ke kota Yuhui terlebih dahulu. Chu Feng meyakinkan Sumai jika 1 bulan kemudian dirinya akan mencari Sumai ke kota Yuhui. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Saat hari itu tiba, Chu Feng akan menyelesaikannya. Chu Feng akhirnya berangkat bersama gurunya menaiki burung putih tersebut. 我问你30天后，我去朱雀城找你。到了那天，该上路了。1月为期。你说我啥时候？厉害的剑灵师，他们自己干嘛不去摘？ Chu Feng bertanya soal buah dunia. Karena buah dunia itu sangat berharga, mengapa para spiritualis dunia yang kuat tidak memetiknya sendiri? Asosiasi spiritualis dunia dan klan Ji sepakat menara Asura Ghost hanya terbuka untuk para spiritualis dunia dari generasi muda. Menara Asura Ghost terlalu berbahaya, jadi selama ratusan tahun belum ada yang berhasil menerobos. Jika terlalu berbahaya, mengapa gurunya meminta dirinya untuk melakukannya? Chu Feng dan guru Zhuge Liuyun telah sampai di kota Jiezu. Dari tempat mereka mendarat, mereka harus berjalan menuju kota. Ketika Chu Feng menanyakan mengapa tidak terbang saja, gurunya memberitahu jika di tingkatan mereka semakin sederhana semakin baik. Melihat jubah yang dipakai gurunya mengapa sama dengan jubah yang dipakai orang-orang di kota itu,
Gurunya menjelaskan jika dirinya sama seperti mereka. Mereka semua adalah spiritualis dunia berjubah putih. Spiritualis dunia tingkat terendah. Di atas jubah putih ada jubah abu-abu dan jubah biru. Namun jumlahnya semakin sedikit. Sejauh yang guru juga tahu, hanya ada 2 orang jubah abu-abu di seluruh Qingzhou. Adapun jubah biru hanya ada sedikit yang tersebar di kota Jizhou. Guru juga tidak mengharapkan Chu Feng untuk melewati tingkat sekaligus. Namun dengan kultivasi dan potensi Chu Feng untuk melewati tingkat pertama dan mendapatkan jubah putih seharusnya tidak masalah. Jika Chu Feng berhasil bergabung dengan spiritualis dunia, asosiasi spiritualis dunia akan menjadi pendukung Chu Feng. Pada saat itu di seluruh benua Jiuzhou tidak ada seorang pun yang berani menyentuh Chu Feng. Guru Zhu menunjukkan menara Asura Ghost kepada Chu Feng. Guru juga meminta Chu Feng untuk tidak meremehkan. Ada 4 tingkat dalam bola itu, dan setiap tingkat sangat sulit untuk dimasuki. Hanya jika kemampuan mencapai tingkat yang sangat tinggi, ada kemungkinan untuk memasuki tingkat terakhir. Guru juga mendaftarkan Chu Feng agar Chu Feng bisa memasuki menara Asura Ghost. Karena Chu Feng bukan berasal dari asosiasi spiritualis dunia maupun bukan dari klan Ji, mereka tak diperbolehkan mendaftar. Guru juga Liu Yun lupa memberitahu Chu Feng jika hanya spiritualis dunia dan klan Ji yang berhak memasuki menara. Guru juga meminta tolong orang tersebut agar muridnya bisa mendaftar. Ia mengatakan jika muridnya memiliki kualifikasi dan potensi yang luar biasa serta dianggap sebagai jenius di kalangan generasi muda. Namun orang tersebut tetap tidak mau, bahkan melempar kertas ke arah wajah Yuge Liu Yun. Chu Feng marah dan mencekik orang tersebut. Ia tak terima gurunya direndahkan. Seseorang bernama Ji Heng mendatangi Chu Feng. Setelah tahu dirinya berasal dari sekte Azure Dragon, Ji Heng menyebut jika sekte Azure Dragon adalah sekte sampah. Ji Heng mengatakan jika dibandingkan dengan Chu Feng, dirinya seperti dewa. Ia sedikit menampar lirih wajah Chu Feng. Chu Feng mendengar hal itu langsung memukulnya, menendangnya hingga membuat Ji Heng tak berdaya. Chu Feng menginjak wajah dari Ji Heng. Chu Feng membalas perkataan Ji Heng, jika dibandingkan dengan dirinya, Ji Heng hanyalah seperti semut kecil. Gubo menganggap jika Chu Feng adalah orang yang sangat menarik. Ketika Chu Feng akan pergi, Gubo meminta Chu Feng untuk menunggu. Dirinya memperkenalkan diri, ia berasal dari asosiasi spiritualis dunia. Gubo melihat Chu Feng ingin memasuki menara Asura Ghost dan ingin mendapatkan jubah putih. Gubo meminta Ji Bufan dari klan Ji agar mereka membuat pengecualian dan membiarkan Chu Feng masuk ke menara bersama-sama. Ji Bufan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Gubo. Gubo mengajak Chu Feng untuk pergi bersama. Sebelum itu, Chu Feng berpamitan terlebih dulu kepada gurunya. Gurunya meminta Chu Feng untuk berhati-hati. 我就是天，你就是臭虫，懂吗？哼，废。 Gubo menceritakan perseteruan antara asosiasi spiritualis dunia dan klan Ji yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Pada saat itu, Ji dari klan Ji membuat janji kepada Gu Tianchen dari asosiasi spiritualis dunia. Siapa yang berhasil melewati menara Asura Ghost akan menjadi penguasa Jizhou. Tapi tak disangka mereka dikalahkan oleh seorang pria misterius. Konon pria misterius itu memiliki 3 mata merah, rambut panjang, dan gigi tajam. Dari segi penampilan saja dia terlihat seperti monster. Yang lebih aneh lagi adalah dia menghilang tanpa jejak dan tidak pernah muncul lagi. Sejak saat itu, klan Ji sangat mewaspadai orang-orang yang masuk ke dalam menara. Namun, asosiasi spiritualis dunia sangat senang menerima pendatang baru. Gubo menawarkan Chu Feng untuk bergabung dengan mereka. Chu Feng meminta untuk menunggu sampai dirinya menjadi spiritualis dunia jubah putih. Chu Feng memasuki menara. Ia ada di dalam air. Bagaimana bisa di dalam menara ada airnya? Ia melihat sesuatu yang menyerang seseorang yang mendekatinya. Chu Feng menebak jika itu harusnya adalah lantai 2.
Arus dingin yang ada di tempat itu dapat membekukan manusia. Chu Feng merasa ada yang aneh. Arus dingin itu sangat berbahaya, namun tidak ada yang mendatanginya, bahkan ada yang berusaha menghindari dirinya. Chu Feng menduga jika kemungkinan ada misteri lain di lantai pertama tersebut. 将人冰封住，胸前的寒流似乎都不会触碰玄机。 Seseorang bertanya apa dirinya melihat Ji Bufan. Jika tidak, itu bagus karena itu menandakan Ji Bufan masih di dalam. Seorang lagi mengatakan kemungkinan akan terjadi pertarungan antara Gubo dan Ji Bufan. Lantai 2 nampak seperti sedang berada di luar angkasa. Ada banyak batu berterbangan yang menjatuhkan banyak peserta yang memasuki menara. Di lantai ini, Chu Feng bertemu dengan Ji Heng. Ia mengganggu Chu Feng melempar Chu Feng dengan batu. Chu Feng menampar Ji Heng setelah sebelumnya mengalahkan teman-teman dari Ji Heng. Ji Heng tertabrak oleh batu yang membuatnya terjatuh. Kemudian Chu Feng berusaha untuk menaiki lantai berikutnya.楚风，快跟上！你个垃圾，去死吧！可恶！就你这货！